Oke ya, ini kita mulai ya. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan Excel untuk aplikasi ya dalam asesmen tadi ya. Kita buat nomor dulu di sini biasanya. Bikin nomor gitu. Biasanya kan ada nomor gitu ya. 1, 2 gitu ya. Ini kalau sudah gini langsung saja begini kan ya. Nanti sampai 15 gitu ya. Langsung menjadi 15. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu angkanya ya. Coba bisa? Ya. Saya ulangin ya. Ini saya hapus dulu. Jadi ketik dulu nomornya sini udah ya. Kemudian tekan 1. Kemudian di kolom berikutnya baris berikutnya 2 gitu. Sudah? Sudah ya. Nah, kemudian ini sorot dua-duanya, satu-duanya sorot. Sudah? Seperti ini. Sudah? Oke. Ini ada yang yang titik ini ya. Ada yang titik di sebelah kanan pojok bawah. Nah, itu arahkan ke situ kursor kalian sampai muncul tanda plus itu ya. Sudah muncul tanda plus. Ini kalau di sini kan hilang kan ya. Ini kalau di sini dia plusnya tuh hitam ya. Kalau ini kan biasa seperti ini. Mengalihkan ke sini, ini hitam. Tekan mouse-nya itu, kursornya, terus ke bawah. Ya. Bisa? Itu cara bikin angka yang mudah ya. Kalau pakai rumus ada lagi caranya, pakai rumus ya. Ini kan di Excel ini bisa menjumlahkan dari satu sel ke sel lain. Ini namanya sel ya. Seperti ini sel. Ini sel namanya. Ini sel ini lihat di sini B2 ya. Kolom B ini B2 B3 ya. Barisnya 3. Jadi B3 ini. Ya, ini B4 ya. Ini kalau misalnya kita pakai rumus ini menggunakan rumus Excel ya. Ini satu gitu ya. Satu. Ini kita bikin rumus ya. Sama dengan satu sama dengan 1, kemudian plus ini tadi, yang sel ini tadi B3, klik langsung aja klik di sini, tek gitu. Nah, tuh B3 ya di sini. Sama dengan 1 plus B3. Bisa? Ada? Ya. Tekan enter. Nah, jadi 2 dia. Jadi maksudnya di sini ada rumus ya. Angka 1 ditambah kolom B3 ya. Sel B3. Nih. Ini ya rumusnya. Perhatikan ya rumusnya ini. 1 ditambah kolom B3. Berapa jadi? Ini berapa? 1 kan? Ditambah 1 ditambah kolom ini. Ini berapa? 1 kan? 1 tambah 1 berarti hasilnya 2. Kalau kita copy ini, kita copy ya, klik kanan, copy, kemudian tarikan ke sini, geser ke sini, ya sorot, kemudian klik kanan lagi, paste, ya paste aja sini, ya langsung dia nomornya, ya sama yang tadi, ya. Perhatikan di sini setiap ini semuanya ada rumus semua. 1 tambah B4, jadi 1 tambah B5, 1 tambah jadi ini 1 tambah B2, B4 ya, berarti dia hasilnya B3 kan. Ini 1
ditambah B5 berarti dia 4. Begitu seterusnya. Ya. Ini rumusnya. Ini kalau Bapak ganti bukannya 1 ini ya, ditambah misalnya ini diganti dengan angka 2. Apa jadinya nanti? Hasilnya berapa ini? 3 kan? Ya, 1 3. Ya. Nah, ini kita copy. Ya, Bapak copy ini, geser seperti ini. Apa yang dapat nanti hasilnya? Hah? Paste 1 3 5 7 9. Karena di sini ya, ini rumusnya 2 5 2 2 ditambah 5 berapa? Ini 2 4 3 berarti ini. Itu seterusnya ini ya. Yang ini 7 nanti ya. Kenapa 7? Karena ini berapa? 2 ditambah B5. 2 tambah B5 ya. Nah gitu ya. Jadi ini sederhana ya. Nanti kita mulai nanti apa berikutnya ya. Ini caranya pakai ini. Jadi kalau mau ditambah 3 berarti nanti 4 ya. Nah, 4. Kita copy rumus ini, sel ini kita copy ya. Kita copy samakan dengan yang ini. Copy ya. Pindahkan sini. Kopinya kemana? Kopinya ke sini. Semua ini ya. Dari sini ini kita copykan ke sini. Semua ini. Sama. Ya. Jadi ini di copy ke sini semuanya sama. Rumusnya itu bisa di copy ya. Kemudian paste. Ya, jadi 1 4 7 10 ya. Sampai sini paham? Bingung? Ya, Bapak ulang lagi ya ini. Ya. Lihat, ini angkanya 1 ya. 1 ya. Ini di kolom berikut ini, yang belakang datang nggak? Datang ya. Ini 1. Ya, ini 1 ya. Ini 1. Nanti kita dapat ini rumusnya 1 ditambah kolom ini. Ya. 1 ditambah kolom ini atau sel ini. Berapa jadinya? Kalau 1 ditambah ini. Hasil 2 letakkan di sini hasilnya. Paham ya? Maka kita buat rumus. Nah, rumusnya jangan lupa menggunakan sama dengan dulu. Kalau tidak menggunakan sama dengan, tidak dianggap formula, tidak dianggap rumus dia. Jadi gunakan sama dengan dulu atau gunakan tanda yang lain, tanda operator yang lain, misalnya plus, minus, boleh, ya. Tapi lebih aman kita gunakan sama dengan dulu. Jadi sama dengan di sini, oke, sama dengan. Kemudian tadi 1 ditambah B3. Nah, cara nambah B3 nggak usah diketik sampai B3 begini, ya. Susah, capek ya. Cukup gini saja, di setelah plus ini, arahkan saja kursor kalian ke sini, ke kolom ini, ke sel ini. Tak gitu. Nah, sudah jadi B3 kan? Ini B3. Sudah selesai. Tekan enter. Nah, ya, 2 ya. Bisa? Nah, sekarang kita mau sama ini. Kita mau pengen sama dengan rumusnya. Kita copy formula ini, rumus ini. Rumusnya kita copy. Apa yang ada di sini kita copykan, pindahkan di sini. Nah, jadi apa yang sini sama, di sini sama. Ya.
copy. Ini klik kanan copy ya. Atau kalau mau cara susah gimana? Bapak lupa malahan secara susahnya ya. Ya cara gampang saja ya. Ya, klik kanan copy atau Ctrl C. Ctrl C juga sama, copy juga. Ctrl C gitu ya. Nah, langsung dia berubah ya. Begitu Bapak tekan Ctrl C, maka itu akan berubah. Ya. Copy. Berarti ini copy ya. Tadi klik kanan, copy, kemudian larikan ke sini. Di mana tempat kita mau memindahkannya? Ya, mau panjang sampai sini, sampai ke bawah boleh, terserah. Kemudian Ctrl P. Ctrl P itu kontrol paste namanya, atau klik kanan sama saja hasilnya. Klik kanan, kemudian ini pastenya. Ya. Nih paste. Tek gitu. Nah. Ya, sampai ke bawah dia. 38. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Ya, perhatikan di kolom ini. Ya. 1 ditambah B4. B4-nya nilainya 2. Ditambah 1 berarti dia nih. Kita pindahkan lagi kursornya ke bawah. Ya. 1 ditambah B5. 1 tambah 3 berapa? Begitu seterusnya. Ya. Paham ya? Oke. Ya. Oke, kita buat di sini, kita nanti membuat apa namanya nilai mahasiswa ya, nilai mahasiswa. Nanti ininya berapa, apa namanya, Bapak buat sampai 10 saja. Tapi kalau kalian mau yang seperti tadi, Bapak tadi, ada kan tadi 1, 2, ya, 1, 2, tik ini 2, ya, geser seperti ini sama saja hasilnya. Ya, tapi ini apa namanya tidak menggunakan formula, ya, tidak ada formulanya di sini. Lihat, nih kosong, tidak ada formulanya, ya. Kalau Bapak buat di sini 3, ya, angka 3, apa yang nanti muncul di sini? Terus gini, nah, ya. Jadi penambahannya tadi tambah ini jadi ngikut dia, ya. Nah, jadi itu ya terserah kalian. Jadi cuman tadi Bapak cuman ngajarin saja ya. Ngajarin saja tentang rumus atau formula. Oke, nomor ya. Kemudian kita buat di sini nama. Nama. Jadi ini nama-nama mahasiswa misalnya ya. Nah, ini untuk ngecilkan ini kolom ini cukup di sini geser seperti ini juga bisa ya. Atau ditekan 2 kali juga bisa ini. Tek gitu 2 kali. Ya, dia akan menyesuaikan sendiri. Ya. Oke, kita buat misalnya namanya Irma misalnya ya. Amir. 5. Nah, coba diketik sembarang lain, namanya siapa ya, terserah ya. Oke. Ya. Ini tinggal digeser, bisa seperti ini, mau dikecilkan lagi, ya. Nah, masukkan nanti nilainya di sini nilai gitu ya. Di sini apa namanya
apa nilainya tuh aktivitas ya. Aktivitas. Kemudian tugas. Kemudian UTS. Kemudian UAS. Sudah? Ini kalau mau ditebalkan hurufnya seperti di Word ya, ini tebal gitu. Ya. Nah, sekarang kita bikin tengah yang tulisan ini ya, gimana caranya ditengahkan ya, seperti ini. Ini kan enggak tengah ya. Nah, ini tengahnya gimana caranya? Ini cukup klik di sini saja. Ini nanti akan ke tengah-tengah dia. Ya. Kalau mau sekaligus sorot semuanya seperti ini, kemudian tengahkan. Nih, dia ke tengah semua nanti. Ya. Gampang kan? Oke ya, jadi ini kita di sini kan nilai ya, nilai aktivitas, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS ya. Nah, di atasnya kita tambahkan nilai. Nilai ya. Ini. Nah, tapi ini kan nggak di tengah-tengah ya. Ini nggak tengah-tengah ini. Dia di pinggir sini. Kita mau tengah-tengah sini nanti. Seperti ini. Ya. Di tengah-tengah ini. Di antara yang ini tengah-tengah seperti ini. Caranya gimana? Kalian sorot ini nilai ini sampai ke sini ya. Sorot seperti ini, kemudian klik kanan saja biar cara cepat ya, klik kanan, kemudian cari format cell. Format cell di sini di kolom horizontal, ada horizontal di sini ya. Ini pilih center across selection. Ya, supaya di tengah dia. Klik ya, dan oke. Nah, udah di tengah dia sekarang ya. Jadi sekarang dia udah di tengah. Ini tebal kan, klik tebal saya seperti ini. Ini kita coba bagaimana buat apa namanya tabelnya ya, buat garis-garis tabelnya ya. Nah, kalian buat dulu seperti ini. Ini sorot semua seperti ini ya. Nah, di sini tambah lagi di sini ya. Nilai akhir ya. Ini NA nilai akhirnya. Atau ketik saja nilai akhir. Ya. Kemudian nanti di sini nilai huruf. Nilai huruf. Ya. Nah, berarti ini kurang ini lagi ya, kurang tengah lagi. Caranya gini lagi. Ini lagi. Format cell. Kemudian center cross election. Ya, jadi tengah lagi dia. Ya. Oke. Nah, sekarang kita buat apa namanya? Garis-garis tabelnya ya. Nah, ini sorot semua seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan apa namanya di home ya. Nih, all border ya. Klik all bordernya. Klik all border.
Sudah diklik ini, dipilih. Ya, ini hasilnya seperti ini, ya. Nah, berikutnya bagaimana caranya kita buat yang lebih bagus lagi tabelnya ini? Kita buat seperti ini ya. Ini supaya bagus tabelnya. Ini supaya yang dikelilingnya tebal. Berarti kita pilih sini tick outside border ya. Artinya kita pengen yang di luar-luarnya itu garisnya tebal ya. Pilih tick outside border. Nah, hasilnya seperti ini, lebih tebal ya. Nih. Kalau ini kita mau bikin garis dua, ini garis dua seperti ini, ya ini. Pilih sorot seperti sini semua, ya sorot seperti ini. Kemudian pilih di sini yang garis dua, ya. Nah ini bottom double border, ya. Supaya garisnya dua, klik ini. Nah ini jadi dua dia, ya. Nah, perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Ini kan apa namanya nggak nyatu ya. Yang lebih cantik gimana caranya supaya ini dibikin satu ya, satu kolom ya. Dibikin satu kolom. Gimana caranya bikin satu kolom? Ini sorot dua-duanya ini, sorot dua-duanya, ya. Kemudian di sini ada max and center. Make and center itu artinya gabungkan dua ini tadi. Dua ini tadi gabungkan jadi satu. Ya. Jadi nanti dia gabung tengah-tengah, in center. Gitu. Ya. Nah ini ya. Bapak klik ini. Nah. Jadi gabung dia ya. Tapi letaknya di bawah kan. Nah. Caranya gimana biar tengah-tengah? Klik kanan. Kemudian pilih format cell, ya. Kemudian yang di vertikal ini pilih center. Klik OK. Nah, ya. Tengah dia ya. Nih, Bapak ulangin yang ini. Pilih dua-duanya atas bawah. Kemudian make and center, ya. Kemudian ini klik kanan, format cell, pilih di sini yang vertikal, center. Oke. Nah, di tengah dia kan. Nah, ini kan terlalu himpit ya, terlalu himpit. Kita bisa turunkan ini, turunkan apa namanya si tabel ini ke bawah. Gimana cara menurunkan tabelnya? Klik di sini insert, ya, kemudian pilih oke, ya, bukan insert ya. Jadi di sini klik home di sini, pilih, letakkan kursor kalian di sini, di atas sini, ya. Kemudian di sini home, pilih di sini ada insert, ya. Insert, kemudian insert row, row itu baris, ya. Insert row, maka dia akan turun ya ke bawah nih, ya, seperti ini, ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masukkan apa namanya nilai-nilainya ya. Ya sembarang saja masukkan nilainya. Misalnya si Irma ini nilai tugas aktivitasnya 85 gitu ya. Kemudian tugasnya 87. UTS-nya 80. Ya. UAS-nya 83 ya. Itu. Kemudian ini si Amir 85, tugas 80, UTS-nya
82, UASnya 87, ya. Nah, si Rima ini jarang masuk, berarti sering ini 60 aktivitasnya, ya. Tugasnya ada yang tidak ngerjo ke 63, ya. UTS-nya tidak pinter dia ni 55. Nah, UAS-nya kalau dia nyontoh punya kawan besar, ya, 84, ya. Nah, si Mira 80. Tugasnya 75. UTS 74. Nah, 74. Ya, silakan diisi ya, sembarang saja. Nah, si Mari ini sering tidak masuk 30. Ya. Tugas tidak pernah ngerjo ke. Ya, 20. Ya. UTS melo, tak ketik masa jawab, cuma 10 dikasih, itu pun dikasih nilai kasihan, ya. UASnya malah tak melo, ya. Nah, tak melo 0 jadinya. Ya. Nah, sini si Leni ini sedang-sedang, ya. Tugasnya juga 60, ngumpul tapi ini UTS-nya tidak juga bagus, ya. Cuman 65. UAS-nya mah itulah juga 60, ya. Oke, terusan lagi kita masukkan, ya. Sembarang saja dulu. Oke, ya. Nah, seperti ini ya, kira-kira. Ya, jadi kita akan masukkan nilainya ya. Rumusnya tadi di sini kita masukkan rumusnya 1 kali aktivitas ditambah 2 kali tugas ditambah 3 kali UTS ditambah 4 kali UAS. Nah, perhatikan di sini aktivitas ini ada di sel mana dia? D berapa? D3 ya, nih D3. Tugasnya E3. UTS-nya F3 ya. UAS-nya juga begitu G3 ya. Jadi caranya gimana di sini? Klik sama dengan, ingat tadi formula gunakan sama dengan ya. Kemudian 1. Nah, dikalinya itu jangan pakai kali biasa. Pakai apa? Bintang ya. Nah, pakai bintang 1 kali apa tadi? D3. D3 gitu ya. Kalau mau gampangnya gimana tadi? Langsung saja di sini, begitu sini klik saja langsung di sini aktivitas ya. Nah, sama saja ya. Sama kan hasilnya kan? Nah, kemudian ditambah apa tadi? 2 dikali apa? Salah ya, bukan D3 ya, salah ya. D4 ya. Maaf.
D4 ini. Yang D3 tuh ininya namanya ya. Nah, berarti di sini nanti 2 kali D4. Nah, ini ya. E4 ya, E4. Kemudian ditambah lagi 3 kali F4. Ya. Nah, kok sama dengan apa di sini F4 ya, F4. Kemudian ditambah lagi berapa? Oh, ini F4, sorry. 3 dulu ya. 3 ini ya. 3 dikali F4. Ya. Tambah 4 dikali G4. Nah, kalau sudah tekan enter. Nah, ada yang salah nggak di sini? Apa yang kurang? Ya, baginya kurang ya. Nah, caranya gimana? Ini kan 831 ya. Ya, caranya diklik saja lagi di sini ya. Ini pilih di sini nih, langsung di sini. Ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau di dalam matematika ya, kenapa kita harusnya bikin burung seperti ini ya, Tapi nggak perlu dibikin burung seperti ini. Kenapa? Karena di dalam matematika perkalian itu akan dikerjakan dulu. Ya, ini dikerjakan dulu, jadi makanya sudah buru-buru. Nah, tapi kalau di sini dibagi, ya, dibagi 10, makanya buru-buru. Supaya jangan salah ini karena dibagi, maka di sini tentu pakai kurung. Jadi di sini tambahkan kurung di sini, tambahkan kurung, ya, tambahkan lagi kurung di sini juga kurung tutup. Ini kurung buka tadi ya, kurung tutup. Kemudian dibagi pakai apa? Pakai apa? Slash. Nah ini ya, tandanya slash. Jadi di keyboardnya itu slashnya garis miring gitu ya. Ya, dibagi dengan 10. Ya. Nah, sudah, baru tekan enter. Nah, 83,1. Oke, sekarang kita copy saja. Ini kan kita nggak perlu bikin satu-satu lagi kan? Ribet urusannya kalau mau ini mau ulang lagi mau lama. Ya, apa gunanya aplikasi Excel ya? Ini cukup di copy saja ini. Copy ya. Kemudian arahkan ke sini mouse-nya, sorot seperti ini. Kemudian pilih paste. Nah, maka keluarnya sama ya, nih. Nah, tapi perhatikan di sini ya, barisnya ini hilang ya. Kalau mau aman supaya garis-garis ini nggak hilang, gimana caranya? Ya, ini tadi copy ya. Kemudian arahkan seperti ini. Klik kanan, klik sini pas spesial. Pilih pas spesial, di sini pilih formula. Ya. Jadi yang di copy cuman rumusnya saja, bukan semuanya. Ya. Semua di sel itu. Kalau formula artinya yang di copy cuman rumusnya. Nih. Maka dia tidak berubah. Nih lihat ya. Tadi kan kecil ya. Nah, ini enggak. Ya.
Oke. Cepat ya. Nah. Oke ya. Ini cara bikin apa namanya formula untuk menampilkan nilai huruf itu ya. Sama seperti ini tadi, menggunakan ini tadi ya, tapi ini menggunakan if ya. Nah, lihat, ingat yang namanya formula selalu menggunakan if ya. Nih, sama dengan if. Nah, if kemudian buka kurung ya. Nilainya mana yang mau dilihat di sini? Lihat di sini, perhatikan ya. Di sini nilainya mana yang mau dicek ini? Kalau iya gimana, apa yang mau ditulis? Kalau tidak gimana? Nah, perhatikan di masing-masing laptop kalian mungkin beda. Kalau punya bapak di sini titik koma, ada yang pakai koma saja. Perhatikan. Koma, titik koma. Titik koma. Jadi untuk pemisahannya titik koma. Kalau dia koma dengan koma, kalau dia koma dengan koma. Oke ya, jadi kita langsungkan di sini nilai akhirnya, nilai mana yang mau dicek nilai ini H4 ya. H4 ya. Jadi ini H4 ya. If H4 lebih besar dari berapa? 85 ya. 85. Maka kalau lebih besar 85 apa ditulisnya? Titik koma, ketik huruf A. Nah, untuk perintah ketik huruf A itu tanda petik A. Seperti itu. Tanda petik lagi. Nah, jadi ini print apa namanya? Tanda petik. Ini maksudnya ya, jika H4 ini H4 ya. Jika H4 lebih besar dari 85, ketiklah huruf A itu tanda petik A, tanda petik. Artinya masuknya itu ketiklah huruf A. Kemudian jika tidak, koma lagi. Jika tidak di sini titik koma. Jika tidak, ya nih. Jika tidak, misalnya kita ketik B, oke, kita ketik B ya. Kita ketik B. Nah, kemudian selesai ya rumusnya, ini sudah habis nih ya. Sudah sampai sini. Ya. Sudah selesai ini tadi ya. Tutup kurung ya. Tutup kurung, maka tekan enter. Nah, apa yang salah di sini? Ada yang salah ya? Ya. Nih, ya ini. Jadi jika H4 ini lebih besar dari 85, maka ketik huruf A. Jika ketik huruf B, maka yang keluar apa? B. Kenapa B? Hah? Nah, ya. Jadi nilainya cuma A sama B saja. Perhatikan itu nilainya A sama B. Mana nilai C, D, apa C plus D-nya segala macam, mana? Tidak ada kan? Nah. Nih, coba kita copy ya. Kita copy di sini, copy, pastekan. Pas spesial di sini. Pas spesial formula. Kita lihat nilainya, Pak. Nih, ya. Nilainya cuman A sama B. Ya. B
Kenapa dia A di sini? Karena nilainya lebih besar dari 8,5. Nah, yang lainnya B2. Kenapa perintahnya adalah jika di sini tadi besar 8,5 ketik A, jika tidak ketik B. Jadi dua pilihan cuma. Satu besar 8,5 ketik A. Jika tidak ketik B. Cuma dua pilihan. Ya. Nah, sekarang gimana caranya biar yang C yang apa namanya masuk semua? Ya. Ini saya delete dulu, saya hapus ya. Kita apa namanya? Ganti lagi ya. Jadi di sini kita hapus ini formulanya ini ya, ini. Ya. Hapus. Nah, di sini ketikkan lagi jika lagi if ya. If, nah sama seperti tadi, if H4 ya lebih besar dari berapa? 75. Lebih besar dari 75. Maka titik koma, maka ketik huruf apa? B plus. Nah, B plus. Titik koma, jika tidak apa? Hah? Nah, ulang lagi harusnya. Nah, ini kita ketik huruf saja B ya. Kita ketik huruf B. Maka di sini kita selesaikan, berarti selesai ya. Kurung, ada berapa kurungnya? 2. Ya. Kurung ini pasangannya ini. Ya. Nah, kalau sudah tekan enter. Ya, B plus kan? Nah, ya. Nih, saya copy di sini, Bapak copy. Pas spesial, pilih formula, klik oke. Nah. Oh, salah ya. Di sini ada yang salah. Bapak lupa. Apa yang lupa salah? Apa yang lupa salah di sini? Di sini tidak menggunakan tanda petik. Ya. Tanda petik. Nah, ya, ini Bapak copy, kemudian pas spesial formula. Nah, ya. Nilainya cuma ada B sama B A. Ya. Karena B plus sama B sama A. Oke ya, jadi kita hapus lagi di sini, kita ulang lagi karena belum lengkap ya, belum lengkap ini karena semuanya harus masuk semua, termasuk nilai apa namanya E ya. Nah kita ganti lagi di sini, ini berarti jangan B dulu, berarti kita ulang lagi pakai if lagi, if ini klik ini H4 tadi lebih besar apa berikutnya sedalam 70 ya, lebih besar daripada 70 maka nilainya ketik huruf apa 70 B. Hah? B ya, oke B, kemudian titik koma lagi, maka gunakan lagi apa if apa H4 lagi, klik lagi H4, klik di sini H4, kemudian lebih besar dari berapa? Selanjutnya 65 ya. 65 titik koma ketik huruf apa kalau 65? 65 C. Oh, C plus ya. Oke, C plus ya. C plus. Ya. Kemudian
titik koma, if lagi. If kemudian H4 lebih besar 60. Ya. 60 berapa? Titik koma C ya, ketik huruf C. Ketik huruf C menggunakan tanda petik, kemudian tanda huruf C, tanda petik lagi ya, untuk perintahnya. Kemudian masukkan lagi if lagi. If apa? Dalam kurung ini. Oh, tutup kurungnya lupa ya. Buka kurung, kemudian H4 lebih besar berapa? Sudah 60? Apa? 50. 50. Lebih besar daripada 50. Maka kalau besar 50 nilainya apa? D. Ketik huruf D. Terus ada lagi? Nah, habis ya. Ya. Maka nggak usah lagi diketik if. Langsung aja ketik huruf E. Karena sudah habis ya. Ketik huruf E. Nah, tinggal hitung berapa kurungnya itu. Ya. Berapa kurungnya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 3 ya. 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau udah tekan enter. Nah, ya. Sudah lengkap ini rumusnya ya. Sudah ada semua nilainya dari A sampai E. Ya. Ini Bapak apa ini ya? Bapak rekam ya ini ya. Nah, ini tinggal copy barusan ke bawah. Kemudian klik pas spesial formula. Nah, ada semua? Ada yang kurang? Ada yang salah kira-kira? Ya. Benar? 80 benar ya? Nanti yang ada ya. Oke, habis ini ada mata kuliah. Ya, kita cepetin lagi. Ini kita bagaimana cara mencari rata-rata? Ini ya, rata-rata. Ya. Nah, rata-rata artinya kita mau lihat berapa sih di kelas ini rata-ratanya. Ya, rata-rata dari aktivitasnya. Gampang ini caranya bagusnya. Ini klik di sini, kemudian masukkan insert yang gampang ya, yang ada ininya. Nah, di sini juga bisa, pakai ini juga bisa, nih zoom ya, average. Nih ada apa namanya ini, ya. Yang gampang gini, kemudian di sini ada average rata-rata. Kalau zoom ini ngitung ya. Nih coba, kalau kita zoom, nah ini langsung dia, ya, langsung dipilihnya. Zoom, zoom itu apa namanya? Jumlahkan semuanya. Ya. Jumlahkan dari D4 sampai D13. D4 nih, D4 sampai D13. Ya. Coba kita masukkan, tekan enter. Nah, 684. Total seluruh ini. Ya. 684. Kalau rata-rata, caranya gimana? Rata-rata, klik di sini, kemudian di sini ada average. Average itu artinya apa? Rata-rata. Klik rata-rata, udah. Tekan enter, maka nilainya 684. Jadi rata-rata, ya, aktivitasnya 684. Ini rata-rata. Ya, nilai rata-ratanya. Kalau misalnya di sini kita pilih lagi, di sini macam-macam. Ada ya, count number. Count number itu apa?
count number. Jumlah ini, ya, jumlah ini ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Hah? Jumlah seluruhnya yang nilai ini ada 10. Ya, jadi count itu kalau misalnya ketik count number itu akan dapat nilai 10. Nih, 10 ya. Ini kalau misalnya Bapak hapus di sini 60-nya ya. Nah, 9 kan dia jadinya. Nah, ini masukkan lagi 60 dia 10. Jadi maksudnya count itu ada berapa jumlah yang nilainya ada di sini. Ya. Kemudian di sini Bapak ganti lagi misalnya di sini apa namanya? Maksimum. Ya. Maksimum itu apa? Nilai paling tinggi. Ya, kita klik maksimum, maka nilai paling tingginya adalah 87. Ya. Kemudian ada minimum. Kalau minimum berapa sih nilainya dapatnya? Berapa minimum? Paling kecil berapa? Berapa? 30 ya. Minimum. Tekan enter 30. Ya. Nah, kita cari saja di sini masukkan average. Biasanya kita mau tahu berapa sih rata-rata nilai aktivitas. Jadi di dalam BK itu nanti biasanya berapa sih nilai aktivitas rata-rata mahasiswa itu? Bagus atau enggak? Kalau dia bagus, artinya si gurunya mungkin berhasil ngajar ya. Kalau dia enggak bagus, banyak jeleknya, artinya gurunya tidak benar ngajar. Ya. Kalau misalnya 20, berarti gurunya enggak benar ngajar itu. Buat orang BK penting sekali seperti ini ya. Nih ya. Ini sama, kalau mau sama rata-rata ya tadi ya. Average enter rata-rata. Ini tinggal Bapak copy saja, copy di sini. Pas spesial, kemudian formula. Nah, ya. Tinggal di sini kalau mau dimasukkan lagi kolomnya, tambahkan di sini pakai ini. Ya. Nih. Ya. Nih, tebalkan lagi di bawahnya. Nih, seperti ini. Nih. Ini kalau mau ditebalkan di sininya di bawah pilih ini. Pilih yang seperti ini, kemudian pilih yang bawahnya tebal. Tick bottom border. Nih. Makanya akan tebal. Ya. Mau dibikin warnanya supaya cantik di sini, boleh. Ya, masukkan di sini pilih warna, di sini pilih yang apa hitam. Nah, ini juga kalau mau di apa namanya, mau dibikin warna. Ya. Nah. Ya. Ini kalau mau dimasukkan lagi, klik di sini insert row. Ya, insert lagi row. Buat di sini judulnya nilai apa? Nilai matematika misalnya ya. Nilai matematika prodi bimbingan konseling. Ya. Nah, tinggal nanti seperti tadi kalau mau ditengahkan ini, kemudian di sini klik kanan, pilih format cell, ya. Horizontalnya pilih ke center cross section, ya, oke, ya. Tinggal mau ditebalkan, tebalkan. Mau dibesarkan hurufnya, tinggal klik seperti ini, ya. Nih. Ya, ini ya. Nah, nanti ini barangkali tidak apa namanya, nanti kalian bisa praktekkan buat yang di prodi BK itu untuk asesmen ya. Banyak nanti asesmen itu
ada nanti nilai-nilai apa, pertanyaan jawabnya apa, pertanyaan jawabnya apa. Nah, jawaban itu nanti setiap jawaban milih A itu ada nilainya. Kalau dia milih B, nilainya apa, nilai C, nilainya apa. Nanti dikumpulkan, nanti bisa disimpulkan bahwa si anak ini orangnya males misalnya, orangnya tidak rajin. Kan itu bisa dilihat nanti ya, assessment. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan nanti kalau kalian susun skripsi, susun apa namanya kalau di perikanan mungkin ya, apa laporan ya. Nah, itu dibuat nanti untuk menghitung data. Ini data penting sekali dalam Excel itu, ya. Dalam Excel penting sekali. Oke ya, kira-kira demikian ya untuk apa di awal mengenai Excel ini, ya.